Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Bawaslu melaporkan Anies Baswedan atas hutang 92 miliar yang digunakan membiayai pilkada Gubernur DKI. Anies Baswedan bertambah hutangnya kepada Sandiaga Uno dari 52 miliar katanya menjadi 92 miliar. Alasan Anies Baswedan hutang tersebut untuk membiayai pilkada Gubernur DKI tahun 2018 dan hutang tersebut tidak perlu dibayar kalau kalah dalam pilkada DKI. Tetapi kalau menang juga tidak perlu dibayar karena asalnya bantuan masyarakat. Anies Baswedan tidak dapat menunjuk nama orang yang membantu dana dalam pilkada Gubernur DKI tahun 2018. Sekarang bermasalah, Bawaslu melaporkan Anies Baswedan ke aparat polisi terkait memberikan keterangan palsu atas bantuan dalam penyelenggaraan pilkada DKI tahun 2018. Karena ketentuan hukum pidana dalam pilkada sumbangan masyarakat atau organisasi hanya bisa memberi bantuan tertinggi sebesar 750 juta, sedangkan perorangan hanya bisa menyumbang sebesar 750 ribu. Padahal Anies Baswedan menerima bantuan dari masyarakat mencapai 52 miliar sampai 92 miliar. Anies Baswedan sudah melanggar hukum yang berlaku bagi Bawaslu yang terancam hukumannya selama 2 tahun. Ada pihak Bawaslu menyatakan Anies Baswedan sudah tidak bisa dituntut lagi karena sudah lewat batas waktunya karena kejadiannya tahun 2018. Karena berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal 72 ayat 2 KUHP bahwa perbuatan pidana yang ancaman hukumannya di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutannya selama 6 tahun. Melihat kejadian Anies Baswedan menggunakan sumbangan dari masyarakat atau organisasi atau perorangan sebesar 52 miliar sampai 92 miliar baru 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018, maka belum lewat batas waktu penuntutannya selama 6 tahun. Anies Baswedan masih bisa dijatuhkan hukuman maksimal 2 tahun atau kurang dari 2 tahun sesuai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukumannya. Harapan saya, aparat penegak hukum segera menjatuhkan hukuman kepada Anies Baswedan guna tertibkan penggunaan bantuan masyarakat dalam pilkada di kemudian hari. Anies Baswedan bertambah hutangnya kepada Sandiaga Uno dari mulai 52 miliar berkembang menjadi 92 miliar. Alasan Anies Baswedan hutang tersebut untuk membiayai pilkada Gubernur DKI tahun 2018 dan hutang tersebut tidak perlu dibayar kalau kalah dalam pilkada DKI. Tetapi kalau menang tidak perlu dibayar juga karena asalnya bantuan masyarakat. Anies Baswedan tidak dapat menunjuk nama orang yang membantu dana dalam pilkada Gubernur DKI tahun 2018. Sekarang bermasalah, Bawaslu melaporkan Anies Baswedan ke aparat polisi terkait memberikan keterangan palsu atas bantuan dalam penyelenggaraan pilkada DKI. Karena ketentuan hukum pidana dalam pilkada sumbangan masyarakat atau organisasi hanya bisa memberi bantuan tertinggi sebesar 750 juta rupiah, sedangkan perorangan hanya bisa menyumbang sebesar 750 ribu rupiah. Padahal Anies Baswedan menerima bantuan dari masyarakat mencapai 52 miliar sampai 92 miliar. Anies Baswedan sudah melanggar hukum yang berlaku bagi Bawaslu yang terancam hukumannya selama 2 tahun. Ada pihak Bawaslu menyatakan Anies Baswedan sudah tidak bisa dituntut lagi karena sudah lewat batas waktunya
karena kejadiannya tahun 2018. Karena berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal 72 ayat 2 KUHP bahwa perbuatan pidana yang ancaman hukumannya di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutannya selama 6 tahun. Melihat kejadian Anies Baswedan menggunakan sumbangan dari masyarakat atau perorangan sebesar 52 miliar sampai 92 miliar baru 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018, maka belum lewat batas waktu penuntutannya selama 6 tahun. Anies Baswedan masih bisa dijatuhkan hukuman maksimal 2 tahun atau kurang dari 2 tahun sesuai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukumannya. Harapan saya aparat penegak hukum segera menjatuhkan hukuman kepada Anies Baswedan guna tertibnya dalam menggunakan bantuan masyarakat dalam pilkada di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.